Ngolah data atau penelitian skripsi itu sering banget kerasa kompleks. Kalau salah dikit, hasilnya bisa berantakan. Tapi sekarang gak perlu ribet lagi loh, karena ada cara yang lebih mudah. Di video ini, kita bakal nunjukin gimana sih cara mengolah data sekunder dengan mudah menggunakan SPSS, bahkan buat kamu yang baru pertama kali. Dan tenang, kita bakal jelasin caranya dari awal sampai akhir biar kalian gak bingung. Plus ada tips loh untuk mengolah data biar lebih rapi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Gladys Nafisa dengan NPM 210810240081. Dan perkenalkan, nama saya Arfiana Mahagita dengan NPM 210810240089. Dan kita dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2024. Cara mengolah data sekunder menggunakan SPSS. Definisi data sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang sudah tersedia dan disusun oleh instansi, peneliti, atau sumber tertentu sebelumnya, kemudian dimanfaatkan kembali oleh peneliti untuk menjawab kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Definisi pengolahan data sekunder dengan SPSS. Pengolahan data sekunder menggunakan IBM SPSS statistik dapat diartikan sebagai suatu proses peneliti sedang mengolah data yang sudah tersedia menjadi informasi agar lebih mudah dipahami melalui bantuan perangkat lunak statistik. Lalu ada fungsi dan tujuan. Fungsi yang pertama membantu pengolahan data penyusunan data secara sistematis. Yang kedua melakukan berbagai analisis statistik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga menyajikan hasil analisis dalam bentuk output yang terstruktur. Lalu tujuannya mempermudah pemahaman terhadap data yang tersedia, mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel, yang terakhir mendukung proses penarikan kesimpulan dalam penelitian. Selanjutnya, apa itu SPSS? IBM SPSS Statistik merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengolahan dan analisis data secara statistik. SPSS ini banyak digunakan dalam penelitian karena kemampuannya dalam mengolah data secara cepat dan sistematis. Melalui SPSS, pengguna dapat memasukkan data, mengelola, serta merapikan data, kemudian melakukan berbagai analisis statistik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari analisis tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan adanya SPSS, proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan terstruktur, sehingga peneliti dapat fokus dalam memahami hasil analisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah diolah. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan data PSS. Yang pertama, memasukkan data ke dalam SPSS. Data yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam IBM SPSS statistik melalui lembar kerja yang tersedia. Pada bagian variabel view, pengguna mendefinisikan variabel, sedangkan pada data view, pengguna mengisi data sesuai variabel yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan jenis dan skala data. Setiap variabel perlu disesuaikan jenis datanya, seperti numerik atau kategorik, seperti skala pengukuran, nominal, ordinal, atau scale, agar proses analisis dapat berjalan dengan tepat. Yang ketiga, melakukan pengecekan dan pembersihan data. Data diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan input, data ganda, atau data yang kosong, missing value, yang dapat memperoleh hasil analisis. Lalu, yang keempat, melakukan analisis data. Setelah data siap, pengguna dapat melakukan analisis melalui menu analis sesuai kebutuhan, misalnya statistik deskriptif, untuk melihat gambaran umum data. Yang kelima, melihat dan memahami output. Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik pada jendela output, yang menyajikan informasi seperti nilai rata-rata, frekuensi, atau hubungan antar variabel. Yang keenam, menarik dan menyusun kesimpulan. Berdasarkan hasil output, peneliti dapat menginterpretasikan data dan menyusun kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke praktik SPSS secara langsung.
Langkah pertama adalah menyiapkan data di Excel. Lalu kalian copy data kalian dan buka aplikasi SPSS dan masukkan data kalian ke data view. Kemudian paste data tersebut di data view. Setelah itu, kalian pindah ke variabel view untuk memberi nama variabel di X1, X2, dan juga Y1. Lalu di label kalian beri nama sesuai variabel penelitian kalian. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengolahan data. Pertama, kita uji statistik deskriptif, klik Analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Kemudian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pindahkan semua variabel dari kolom kiri ke kanan. Setelah itu, klik Options, lalu centang mean, STD deviation, minimum, maksimum. Kemudian, klik Continue dan OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita klik yang analis dan pilih yang regression. Lalu, kita klik yang linear. Setelah itu, untuk variabel Y1 pindahkan ke dependent. Dan untuk X1 dan X2 pindahkan ke independent. Setelah itu, klik statis dan centang estimates dan model fit. Lalu juga collinearity, diagnosis, dan Durbin-Watson. Lalu continue. Selanjutnya, masuk ke menu plus, lalu pilih ZPRED dan pindahkan ke sumbu X. Kemudian, pilih S-Resid dan pindahkan ke sumbu Y. Kemudian, pada bagian Standardized Residual Plots, pilih Normal Probability Plot, lalu klik Continue. Selanjutnya, masuk ke menu Save, lalu pada bagian Residual, centang Unstandardized. Kemudian, klik Continue dan OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Kemudian, kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih satu sampel KS. Selanjutnya, pindahkan Unstandardized Residual ke kolom kanan. Pada bagian Test Distribution, pilih Normal, kemudian klik OK. Maka, hasil yang didapatkan akan seperti ini. Berikut merupakan hasil cara mengolah data sekunder menggunakan SPSS. Jadi, itu tadi merupakan langkah-langkah mengolah data sekunder menggunakan SPSS. Mulai dari memasukkan data, melakukan pengolahan, sampai membaca hasil outputnya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman dalam proses analisis data. Terutama buat kalian yang lagi ngerjain tugas ataupun penelitian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!